Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahul Mawahib. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3, NIM 181440004. Saya di sini akan menjelaskan tentang Human Machine Interface, mata kuliah Teknik Sistem Terdistribusi dengan Bapak dosen Bapak Waskito Adi. Langsung saja kita mengenal apa itu Human Machine Interface. Human Machine Interface atau HMI adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real time. Human Interface Station atau HIS atau sering disebut Operator Station digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room, menyajikan informasi plan terkini pada operator melalui Graphical User Interface atau GUI, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting, pengembangan variabel proses, parameter kontrol, alarm, dan lain-lain. Komponen HMI. Pada umumnya HMI adalah berupa komputer dengan display monitor. Layaknya sebuah komputer, HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard dan mouse atau touchscreen. HMI di dalam sistem DCS didukung oleh suatu perangkat komunikasi server database, controller, modul input-output, serta peralatan instrumentasi dari lapangan. Elemen-elemen pada HMI. Yang pertama yaitu ada System View, Graphic Window, Trend Window, Tuning Window, Operator Guide Window, Process Alarm Window. Untuk elemen yang pertama yaitu System View. Fungsi program ini sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitasnya. Pada DCS telah disediakan suatu database di mana bila kita melakukan perubahan atau mengisi database yang disediakan, maka prosesor akan melakukan DCS dan akan bekerja dengan menggunakan proses yang ada pada FCS. Untuk melakukan perubahan database diperlukan password atau key engineering, yaitu dengan mengarahkan posisi switch pada operator station ke posisi ING. Selanjutnya, menu engineering dibuka melalui ING pada operator keyboard. Umumnya terdapat 3 bagian utama pada tampilan pada menu, yaitu sistem konfigurasi, perubahan tampilan operator station, dan perubahan konfigurasi dalam FCS. Untuk melakukan perubahan-perubahan fundamental ini adalah personal yang berwenang dalam merubah sistem DCS, misalnya engineer, sedangkan untuk operatornya hanya mengoperasikan DCS sesuai proses plannya. System View merupakan induk dari semua fungsi engineer agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi operator. System View hanya bisa diakses oleh personel yang berwenang dengan akses password atau key. Dalam menu ini terdapat menu-menu untuk mendesain, misalnya tambah jumlah station. Station di sini adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller. Jadi bisa berupa field control station ataupun operator station atau engineering workstation untuk mengedit function block, mendefinisikan trend, control group, dan lain-lainnya hanya bisa dilakukan di menu System View. Untuk kemudahan operasi, bar window di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di atas dan tidak bisa ditutupi oleh window yang lain apabila kita ingin membuka jendela baru bar Windows seperti disebut dalam sistem message window. Gambar tersebut merupakan gambar dari System View. Kondisi default umumnya System View langsung terkoneksi dengan target field control station kecuali bila didefinisikan berbeda. Jadi bila kita membuat sebuah project, maka secara default hasil project utama akan langsung terhubung dengan FCS. Elemen selanjutnya yaitu Graphic Window, merupakan menu yang berisi gambar-gambar diam maupun animatif sebagai interface antara operator dengan proses yang ada di plan. Gambar yang dibuat bisa berupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi.
Tetapi umumnya untuk gambar kompleks biasanya dibuat dalam 2 dimensi dan warna yang tidak variatif. Tujuannya adalah untuk memudahkan operator untuk mengoperasikannya, sedangkan untuk proses yang sederhana bisa digambar dengan proses 3 dimensi agar lebih interaktif dan tidak membosankan bagi operator. Gambar yang animatif ini dilingkan dengan data-data yang ada di lapangan sehingga tampilan yang ada di screen merupakan representasi sebetulnya dari proses. Berikut adalah gambar dari graphic window. Elemen selanjutnya yaitu trend window. Trend window umumnya digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses, tetapi bisa juga nilai variabel yang lain, misalnya set point maupun manual manipulated variable. Setiap nilai perubahan variabel selalu terikat dengan waktu. Jumlah maksimal trend adalah 8 yang dibedakan berdasarkan warna untuk tiap trend window. Ini adalah gambar dari trend window. Untuk elemen selanjutnya yaitu tuning window. Tuning window digunakan untuk menganalisa sebuah loop proses, yaitu untuk mendapatkan komposisi nilai parameter kontrol PID. Pada panel ini akan ditampilkan sebuah faceplate dari controller. Trend tuning yang menginisialisasi 3 variabel perubahan yaitu SV, PV, dan MV, serta informasi perubahan numerik dari masing-masing variabel dan setting batas alarm, batas MV, SV. Yang lebih penting lagi dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID, nilai parameter PID dengan cara tuning, misalnya dengan mode kurva reaksi. Kurva reaksi akan dapat dengan menganalisa perubahan parameter proses yang tampil pada trend window di samping faceplate controller ini. Ini adalah gambar dari numeric parameter yang di kotak hijau, kemudian trendnya di kotak warna biru, dan faceplate controllernya di kotak warna merah. Elemen selanjutnya yaitu operator guide window. Operator guide window memberikan informasi kepada operator mengenai keadaan semua proses. Panel ini akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses dan yang telah dilakukan oleh operator, serta memberikan tuntunan kepada operator mengenai apa yang harus dilakukan bila step proses atau alarm terjadi. Berikut adalah dari gambar operator guide window. Selanjutnya yaitu elemen proses alarm window. Proses alarm window ini memberikan informasi kepada operator mengenai suatu proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Secara otomatis, message ini sudah termasuk dalam sistem DCS, jadi engineering tidak perlu melakukan kustomisasi terhadap message ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.